Bila kita dapatkan seorang membaca Al-Quran dengan bertatih-tatih, bersusah payah, mengeja huruf per huruf, kata demi kata, biarkanlah dia sebenarnya sedang berusaha keras berjalan menuju Allah sesuai dengan kemampuannya. Allah akan menghargai, Allah pasti akan menghargai seseorang yang beribadah kepadanya sesuai dengan pengorbanan dan keikhlasannya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sallu ala Nabi Muhammad. Menghafal Al-Quran ini pahalanya bukan hanya dari hafalnya, tapi terutama dihitung dari huruf yang dibaca. Apalagi kalau kita membacanya terus-menerus berulang-ulang dan dihitung dikalikan 10 pahala kebaikan. Jadi kalau pas lagi kesulitan menghafal Quran, cemas, gelisah atau bahagia? Kenapa bahagia? Karena pahalanya banyak. Pola ini harapannya kebiasaan sholat 5 waktu berjamaahnya, tahajudnya, duhanya, bangun malamnya itu sudah terbentuk. Sehingga ketika kita nanti kembali ke aktivitas biasanya, ada beberapa item harapan kita karena kita sudah terlatih dengan 12 jamnya itu akan muncul sebuah kebiasaan baru. Apa yang bisa dipikirkan pada saat ayat Al-Quran dibaca dengan hafalan? Terbayang bentuk tulisannya, mengerti alur maknanya, terngiang-ngiang suaranya, dan hafal urutan ayatnya. Maka itulah yang kemudian dimodel menjadi metode yang digunakan. Semoga dengan inovasi metode ini semuanya akan menjadi langkah akselerasi yang harusnya untuk ziyadah saja kadang perlu 1 tahun atau 2 tahun bahkan 3 tahun bahkan lebih, tapi semuanya ini nanti bisa diselesaikan dalam kurang dari 35 hari. Sistem karantina tahfidz Al-Quran adalah menghimpun banyak sekali ikhtiar yang kita lakukan. Mulai dari pembekalan, mulai dari bagaimana kemudian jadwal teratur, tertib dari mulai sebelum tidur hingga tidur kembali. Bagaimana kemudian setiap peserta memperoleh pembekalan, bagaimana kemudian setiap peserta memperoleh bimbingan yang intensif dari para muhafidz-muhafidhah. Bagaimana di dalamnya fokus hanya satu pembelajaran, yaitu berkaitan dengan Al-Quran saja. Baik itu mengenai tahsin tilawah Al-Quran maupun tahfidz Al-Quran. Kita tentu berharap bagaimana hasil yang diperoleh, yaitu akselerasi, baik akselerasi tahsin maupun akselerasi tahfidz bisa kita peroleh. Maka kita bisa lihat bagaimana kemudian kegiatan ini berjalan begitu tertib dan teratur, sehingga mudah-mudahan hasilnya pun akan bisa terukur dan menjadi motivasi atas kegiatan pembelajaran Al-Quran di masa akan datang. Yakin pada kalammu Rabbi, mudah untuk dipelajari, membaca, menghafal, tadabburi, berharap dekat denganmu. Ingin menjadi penghafal Al-Quran yang bisa memuliakan dan kebaikan kepada semua orang. Saya di sini untuk melancarkan bacaan Al-Quran saya biar lebih mantap, untuk membahagiakan kedua orang tua saya dan memberi mahkota kemuliaan di akhirat nanti. Ingin menjadi penghafal Quran yang bermanfaat bagi semua umat muslim dan untuk bekal kelak di akhirat nanti. Ingin menjadi seorang yang baik di mata Allah dan ingin menjadi seorang hafizah serta membahagiakan kedua orang tua saya. Semoga saya tetap diistiqomahkan dalam membaca dan menghafal Al-Quran, dan saya ingin membahagiakan orang tua. Berikan
syafaat di akhir nanti. Berikan syafaat di akhir nanti. Para pencinta Al-Quran dimanapun Anda berada, walaupun pertemuan kita begitu singkat, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan, tentu merupakan satu pertemuan yang sangat berharga. Oleh sebab itu, walaupun singkat pertemuan kita, ingin kita semua saling mengenang sesuatu yang mulia kedekatan kita dengan Al-Quran, sebab Al-Quran tidak terpisahkan dari Allah yang Maha Mulia. Di sini kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sibuk dengan Al-Quran, maka mudah-mudahan saat kita sudah mati, meninggal, ditemani Al-Quran, dan bahkan Al-Quran menemani kita saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semangat semuanya dari Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.